nikmat. Allah lihat tidak kita sedang baca Al-Ikhlas? Kalau kita membacanya dengan niat seperti yang disabdakan Rasulullah dalam hadis sahih ini, Masya Allah, sepertiga Quran itu. Kita sehalaman saja nggak kuat. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, ya Mujib, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Kami seluruhnya adalah ciptaanmu, milikmu. Dalam genggamanmu, hati kami ada dalam kekuasaanmu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan iman yang sempurna ya Allah. Wa yaqinan sadiqan. Karuniakan keyakinan yang benar ya Rabb. Wa qalban khasyian. Karuniakan kepada kami hati yang selalu khusyuk. Wa lisanan zakiran. Dan lisan yang selalu menyebut namamu. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa khusni ibadatik. Ya Allah, lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang tidak benar ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sabri wa yassirli. Apa kabar? Apakah Allah Subhanahu wa taala sedang menyaksikan pertemuan kita ini? Allah tahu siapa diri kita. Apakah Allah menyaksikan setiap kita berbuat maksiat dan dosa? Ya, Allah tahu sholat kita tidak pernah khusyuk, sangat jarang khusyuk. Allah tahu mata yang berzina. Allah tahu pikiran yang kotor. Allah sangat tahu kita jarang ingat kepadanya. Siapakah yang memberi nikmat kepada kita setiap saat? Tapi Allah tahu kita jarang bersyukur. Bahkan betapa banyak karunia Allah yang kita gunakan untuk mengingkari Allah, untuk berbuat maksiat. Padahal Allah yang memberi, Allah juga menyaksikan apa yang kita lakukan. Allah maha baik. Walaupun kita bergelimang dosa dan maksiat, ditutup-tutupi sehingga orang lain tidak tahu kebusukan kita yang aslinya. Dan Allah lah yang menakdirkan kita berkumpul. Allah siapkan masjid
Masya Allah, alhamdulillah. Allah beri ongkos. Yang tidak punya ongkos, ada yang ngeboncengin gratis. Allah juga yang memberikan kesehatan. Bisa ngumpul begini, sakit tidak bisa. Allah juga yang memberikan keamanan di jalan, lancar. Kalau Allah tidak lindungi, bisa celaka, tertabrak, terguling, terpeleset, digigit anjing, kena begal. Kita aman, nyaman, cuma satu sebabnya, min fadli rabbik, hanya karunia dari Allah semata. Hadirin, kita mengulang tentang As-Samad, Allah, tempat Allah yang maha bergantung kepadanya segala sesuatu. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam Sahih Bukhari, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sini ditulisnya dia, tapi saya tidak berani menyebut sahabat dengan kata dia. Dia itu biasanya kepada yang sama dengan kita. Jangan ya, ibunya datang, ya dia sedang makan, sangat tidak adab nyebut dia kepada guru, kepada ibu. Guru sudah datang, sudah dia lagi duduk aja, apalagi ke sahabat. Kalau sahabat beliau, ada yang bertanya, kenapa tidak menyebut Nabi berkata? Tidak berani. Rasulullah bersabda, karena beda. Saya berkata, tapi kalau Rasulullah bersabda. Kalau kepada Allah bagaimana? Berfirman. Jadi maaf kalau tidak menyebut Allah berkata, rasanya asa enggak tega gitu. Allah berfirman, Rasul bersabda, AA berkata gitu. Beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, apakah kalian tidak sanggup membaca sepertiga Al-Quran pada satu malam? Sepertiga Al-Quran. Hal tersebut memberatkan para sahabat. Mereka mengatakan, siapakah yang sanggup untuk melakukannya wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahul Wahidus Somad sulusul Quran. Allah yang Maha Esa, yang As-Somad dan As-Somad, surat yang mengandung ini Al-Ikhlas merupakan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Ikhlas 3 kali, berarti kita 3 kali membaca Al-Ikhlas ya. Mudah-mudahan seperti yang dijanjikan Rasulullah, sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Tapi ya, sebelum tidur tidak banyak itu yang membaca Al-Ikhlas. Entah kenapa lebih banyak membaca WA sebelum tidur, atau membaca berita tentang penembakan. Terus itu di absen menunggu berita baru. Padahal dibaca tidak dibaca tidak akan mengubah keadaan.
sebelum tidur dipikirkan. Jadi siapa yang nembak? Pistol siapa? Ini tidak penting bagi kita rakyat biasa untuk terus memikirkan, mengira-ngira. Mendingan baca Al-Ikhlas. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nikmat. Allah lihat tidak kita sedang baca Al-Ikhlas? Kalau kita membacanya dengan niat seperti yang disabdakan Rasulullah dalam hadis sahih ini, Masya Allah, sepertiga Quran itu. Kita sehalaman saja nggak kuat. Hadirin, baca ya. Ini serius, tidak mungkin Rasulullah berbicara sembarangan. Ayo nanti sebelum tidur coba amalkan. Bismillah, mau mengamalkan tidak? Sunnahnya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke tangan, usapkan seluruh tubuh. Beda pasti. Hidup, mati, bangun, tidur, semuanya dalam kekuasaan Allah. Siang, malam, seluruhnya milik Allah. Selamat, celaka hanya terjadi dengan izin Allah. Amalkan sunnah Rasulullah, tiup ke tangan, usapkan. Memang begitu yang dilakukan Rasulullah SAW. Allah menyaksikan kita membacanya dengan benar, melakukannya dengan benar. Masya Allah, bisa dijamu nanti oleh Allah dalam tidur yang betul-betul tidur berkualitas. Mungkin nanti dijamu dengan mimpi jumpa Rasulullah, atau al-mubasyirah, mimpi yang benar, atau setidaknya tidurnya jadi ibadah, bangunnya doanya mustajab, dikuatkan tahajud. Setiap kebaikan yang ikhlas kita lakukan dan benar-benar fokus sekali untuk diterima Allah, nanti biasanya beranak pinak kebaikan-kebaikan lanjutan. Jadi kalau kita mengamalkan sesuatu dengan ikhlas, sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah pasti tahu. Nanti beranak tuh. Jadi tengah malam aneh, alarm jam 3, kok bangun jam 3 kurang 5. Jangan aneh, karena tidur dan bangun itu dalam kekuasaan Allah. Nanti dicoba tidak pakai alarm, kok bangun juga jam 5. Nah berarti kita kurang doa. Allahus samad. Allah katakanlah qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Ahad itu bukan satu dalam bilangan manusia. Satu bagi kita merupakan setengah tambah setengah, sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga, satu juga. Bisa pengurangan, 2 dikurang 1, 1. Bisa perkalian, ayo berapa? Alhamdulillah lulus ya. Bisa pembagian, berapa? Itu tadi udah Pak, meningkat. 2 dibagi 2 berapa? Ini adik-adik dari mana? Alhamdulillah. Jadi kalau mengingat Allahu Ahad, jangan membayangkan satunya manusia ya. Karena satu itu merupakan perjumlahan, pengurangan, pembagian. Tapi Allah Subhanahu wa taala Ahad itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak menyerupai, diserupai apapun.
Jadi Allah Ahad udah bukan jumlah, bukan pengurangan, bukan perkalian, bukan pembagian. Allahu Ahad. Allahu Samad. Nah, di sini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Ibnu Jarir meriwayatkan dalam tafsirnya, As-Samad adalah Tuhan yang sempurna dalam kedudukannya, yang mulia dan sempurna dalam kemuliaannya, yang agung dan sempurna dalam keagungannya, yang lembut dan sempurna dalam kelembutannya, yang kaya sempurna dalam kekayaannya, perkasa sempurna dalam keperkasaannya, berilmu sempurna dalam keilmuannya, dan hakim yang sempurna dengan hikmahnya. Dan segala ini tidak mungkin dimiliki kecuali hanya oleh Allah. Jadi Allah itu satu-satunya yang memiliki segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun, dan sampai kapanpun hanya Allah lah penguasa segala-galanya. Jadi kalau kita Allahus Samad, kita harus yakin apapun yang kita inginkan, apapun yang kita perlukan, apapun yang kita cemaskan, takuti, sepenuhnya ada dalam pengetahuan Allah, sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah, dan tidak akan pernah bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Jadi Allahus Samad itu orang yang benar-benar udah cukup, hanya Allah saja. Karena penciptanya langit, bumi, dan segala yang ada siapa? Pemilik segala-galanya siapa? Penggenggam segala-galanya siapa? Penentu segala-galanya siapa? Wah, sudah Allah. Allah saja bulat total di hati ini. Ingin apapun, idza sa'alta fas'alillah. Pokoknya minta apa-apa harus ke Allah dulu. Karena cuma Allah pemilik segalanya. Mau apapun. Ada kisah seorang akhwat yang berdoa kepada Allah karena ayahnya sibuk, banyak tugas, anak ini doa, ya Allah, saya ingin jalan-jalan dengan ayah saya dan ingin ditraktir oleh bapak saya, bebas, maksudnya suruh milih bebas. Betul minta ke Allah. Suatu saat ayah ini tiba-tiba harusnya bertugas di luar, tiba-tiba jadi tugas di kota, ayah sudah di situ. Jadi yang harusnya di luar kota jadi tidak jadi keluar kotanya. Sudah gitu ngontak anaknya, ada waktu, ayo kita jalan-jalan, jalan-jalanlah. Sudah begitu, ayo mau beli apa? Ini pakai nih kartu bebas, silakan saja, sepuasnya beli ini. Pas selesai itu, terima kasih, alhamdulillah, doa saya dikabul. Doanya apa? Persis yang Bapak lakukan. Nyata hadirin, ini bukan kira-kira. Saya senang katanya karena tidak sepatah pun bicara ke bapaknya minta, tapi ke Allah saja minta. Coba ini, Allah mendengarkan tidak doa anak ini? Pasti didengar enggak? Allah suka tidak ini anak berdoa kepada Allah? Suka. Ini anak meyakini bahwa ayahnya itu adalah makhluk ciptaan Allah. Meyakini bahwa ayahnya itu ada dalam genggaman Allah. Bahwa hati ayahnya dibulak-balik oleh Allah.
Dan urusan apapun Allah yang kuasa mengaturnya. Ini yang paling mahal. Dan terjadi yang seharusnya waktu itu berada di luar kota jadi tidak jadi, ada jalannya. Wah, saudara, jangan sembarang doa dulu ya. Ya Allah, saya ingin ditraktir Agim, bebas, saya nggak bawa dompet ya. نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن